Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya Bang Etis ya. Kalau waras, cuman sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab. Setelah itu dapat pahala, nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya? Masuk Kristen. Oke, Sudah 2 bulan. karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya? Betul, karena Iya, menurut saya iya. ya memang benar nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak Oke, ada. tuh. Jadi Ana, saya mau tanya nih, di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Masih Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari berapa ya? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini. Umur 30 40 deh sampai 40. Oke, umur 430 sekian Iya, itulah ya. betul. Coba Saya kan di buktikan, pondok buktikan. juga. Pondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar Seperti ini. apa? Silakan. Surat apa saja Seperti yang apa? sulit? Yang sulit, silakan. Wallahu ahad, wallahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqsuna bi ghadabika wa la tuhlingna bi adabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim. Sah. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu celana harus cingkrang. Satu. Oke. Terus perempuan harus menerima di poligami gitu. Kalau di tempatku ya. Dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, ngelamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak. Karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, enggak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edis gitu. Sampai detik ini. Sebentar. Ini kok masalah pribadi, sebentar. Coba. Saya pengen tahu alasan yang apa namanya akhirnya membuat kamu tidak percaya Islam itu apa? Kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu baik. Nah, saya sudah dapat poinnya. Ya, saya sudah dapat poinnya. Aku tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gini. Iya. Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus Bang Edi, bantah terus aku dulu waktu itu. Ya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Oh akhirnya masuk Kristen? Iya sudah masuk. Aku kan ada di Singapura ini. Terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah, kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana? Ke Indonesia gitu kan kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Kosta itu. Langsung aku minta dibaptis bahwa aku di sini itu apa ya cuman cuti waktuku cuma pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis dari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya. Semua tuh memang harus aku selidiki dulu. Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu Tuhan mana yang bisa, nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940? Siapa Bang? Dia bilang namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain.
Menurut saya sih begitu ya, secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama-tama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Iya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu, aku pakai parfum itu ya, hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk mancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Mancing cowok siapa? Oh, aku mikirku kan gini, oh loh, di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. Betul. Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Bahkan tetap pamanku sendiri ya, itu ngurus pondok Bang Edi. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Sweh. Lanjut ya, aku nggak mau nyebut di sini. Oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad, mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai, dia itu udah hampir murtad itu. Gara-gara seperti Anda persis. Dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan, kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu. Sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi. Tapi ya dia akhirnya masih tetap Islam. Sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini, negara hancur karena ulama. Ulama hancur karena wanita. Wanita yang disalahin lagi. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Pamanku sendiri Bang. Kalau ada rambut wanita jatuh, dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun Anda di neraka. Sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya, aslinya. Sebenarnya ini adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah, mereka sangat hawa nafsunya tinggi. Panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa lihat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Gitu. Betul banget. Dan banyak hal-hal lagi. Sendiri pun isinya 4 Bang. Iya. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya, sunnah Rasul katanya. Bahkan hadis digembar-gemborkan bagi perempuan yang rela mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka lebar. Itu kalau perempuan-perempuan cerdas, bilang aja bel gede sakala-kalanku itu. Itu kalau perempuan-perempuan mau berpikir cerdas, tapi faktanya memang begitu. Yang terjadi di negara-negara yang bergejolak jadi negara-negara Islam. Saya kasih contoh ya, Afghanistan, Pakistan, itu perempuan-perempuan di sana sangat tersiksa. Makanya banyak kabur itu. Atlet-atlet itu mereka kabur dari negara itu karena Islam memperlakukan perempuan itu seperti itu. Bahkan di Iran itu pernah terjadi demo besar-besaran bagaimana seorang perempuan itu sampai mati dia itu. Betul. Memprotes dan mereka melepas jilbabnya dan membakar jilbabnya di sana perempuan-perempuan. Nah, sekarang di Indonesia perempuan lomba tutupin kepala. Ya, silakan. Ini maksudku gini loh Bang, ini khususnya orang Indonesia ya, orang Islam Indonesia ya. Mereka ini kan era digital ya kan. Kita kan bisa searching gitu ya, berita-berita tentang Islam, terus kita bisa mencari info tentang berita-berita dunia Islam di negara lain itu kayak gimana. Perempuan diperlakukan kayak gimana itu kita harusnya kan sudah tahu ya, untuk mencari info itu loh. Masa ya orang Islam di Indonesia sendiri kok nggak mau belajar dari situ, kok nggak mau kok nggak mau lihat-lihat infonya atau gimana. Banyak orang perempuan
tersiksa kayak di Taliban itu kan harusnya kita bisa ini loh, bisa berpikir waras gitu loh. Kenapa kok Betul. banyak perempuan nggak waras gitu? Itu yang bikin saya heran. Kalau saya dulu ya, meskipun saya Islam, saya itu jarang loh Bang. Sholat jarang, terus saya ngaji juga jarang. Kalau diterobosin sama pengurus itu saya disuruh ngaji. Nggak mau, aku nanti ngantuk. Saya tuh selalu melawan dari dulu itu sama keluarga saya. Keluarga saya itu pesantren, semuanya pakai jilbabnya itu rapet-rapet gitu ya. Kalau saya tuh orangnya memang pembangkang dari dulu. Makanya saya keluar, nggak mau, saya nggak tahan memang sama mereka itu. Udah dari dulu saya tuh nggak suka gitu loh. Nih, kekerasan perempuan. Jadi kalau kalian belajar mengenai kekerasan perempuan, agama Islam terhadap perempuan, kalian akan meninggalkan agama Islam dengan segera. Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya Bang Etis ya. Kalau waras, cuman sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab. Setelah itu dapat pahala, nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya? Masuk Kristen. Oke, karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya? Betul, karena menurut saya ya memang bener nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak ada. Jadi ya pesan yang mau kita sampaikan di sini kepada yang muslim, ayo jangan takut untuk mengambil langkah seperti Bu Ana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Iya Bang, ada. Ya? Pesanku gini, coba ini untuk perempuan-perempuan muslim ya, bukan perempuan aja ya, khususnya semua perempuan dan ya siapapun itulah, entah bagaimanapun agamanya apapun, coba cek di ini apa, cek di Google itu namanya apa itu Smith Wigglesworth. Coba kalian baca di situ. Itu aja sih pesan Bang. Oke, hanya itu ya. Ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Sama-sama. Ya, teman-teman, kalau kita buka forum kesaksian-kesaksian murtadin itu nanti nggak akan henti-hentinya ya. Setiap hari selalu ada begitu. Makanya Uncu PI dengan Juma udah kebakaran. Sialan, tiap hari murtad aja nih.